Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Pramana dengan NIM 202010111103115113. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum jaminan. Nah, dalam hukum jaminan ini nanti kita akan membahas juga tentang undang-undang yang mengatur hukum jaminan, sifat perjanjian jaminan, jenis hukum jaminan, dan jenis jaminan kebendaan. Dalam jenis hukum jaminan ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Dan juga jenis jaminan kebendaan yang dibagi menjadi tiga, yaitu gadai, fidusia, dan hipotek. Baik, yang pertama mengenai apa yang dimaksud dengan hukum jaminan. Hukum jaminan merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum jaminan antara pemberi jaminan atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat pembebanan suatu hutang tertentu dengan suatu jaminan. Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan terhadap kreditur sebagai pihak pemberi hutang saja, melainkan juga mengatur perlindungan hukum jaminan terhadap debitur sebagai pihak penerima hutang. Menurut Profesor Muhammad Ali Mansur, hukum jaminan merupakan aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur terkait pembebanan jaminan dalam pemberian kredit. Sedangkan menurut Sri Sudewi Masjun Sofyan, menuturkan bahwa hukum jaminan merupakan hukum yang mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Jadi pada intinya pengertian hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan atau kreditur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai pihak pembebanan suatu hutang tertentu dengan suatu jaminan. Nah, dalam hukum jaminan itu tentu ada undang-undang yang mengatur berjalannya suatu jaminan. Meskipun dalam undang-undang tidak tertulis pengertian tentang hukum jaminan, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditemukan undang-undang yang mengatur tentang jaminan secara umum, yaitu pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Dengan demikian, menurut pasal ini, segala harta kekayaan seseorang otomatis menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat. Dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya. Hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah yang didahulukan. Lalu yang kedua adalah sifat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau pokok yang mendahulunya. Karena perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau ikutan. Apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai. Sebab tidak mungkin ada orang yang bersedia menjamin sebuah hutang kalau hutang tersebut tidak berwujud. Lalu jenis hukum jaminan. Di sini dibagi yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum berdasar pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, baik yang sudah atau yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ini dinamakan dengan jaminan umum. Kemudian jaminan khusus. Dalam hukum jaminan, ada pasal yang mengatur benda yang dijadikan jaminan utang atau disebut jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, yang khusus diperuntukkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur. Apabila di kemudian hari debitur tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditur.
Nah, dan yang terakhir adalah jenis jaminan kebendaan. Yang pertama ada gadai. Gadai merupakan objek dari gadai yang berupa benda bergerak yang terdiri dari benda berwujud seperti perhiasan dan benda yang tidak berwujud seperti hak untuk mendapatkan pembayaran uang. Bila pihak debitur tidak melunasi pinjamannya, maka benda yang digadai akan dikuasai oleh pihak kreditur sesuai dengan pasal 115, 1155 dan pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Eksekusi terhadap barang gadai dapat melalui dua alternatif, yaitu eksekusi langsung dan eksekusi dengan melalui putusan pengadilan lebih dahulu. Lalu ada fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Objek fidusia berupa benda bergerak, baik yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Dan yang terakhir adalah hipotek. Hipotek merupakan suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan. Dalam hipotek, yang menjadi objek adalah kapal dengan isi 20 meter persegi. Hal ini diatur dalam eh, dalam pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bab 8 bab 4 hipotek dan piutang pelayaran yang didahulukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan daripada hukum jaminan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.